Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Betratua Panjaitan. Kali ini saya akan membuat tugas video dengan ide usaha saya, yaitu rak buku digital dengan memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Sebelum itu teman-teman, kita akan membahas apa sih yang akan saya buat. Nah, dalam hal ini saya akan membahas mengenai model kanvas yang terbagi menjadi 9 elemen. Yang pertama ada customer segment, pelajar, mahasiswa, dan profesional yang membutuhkan akses ke buku-buku digital untuk penelitian ataupun pengembangan diri. Dalam membuat perpustakaan digital ini dengan gratis, langganan bulanan ataupun tahunan, dan membuka toko buku online ataupun pelanggannya yaitu pencipta buku, pelajar mahasiswa. Hal tersebut dapat membuat platform learning yang menawarkan kursus online dan buku-buku digital yang baik dalam institusi pendidikan, perusahaan yang ingin meningkatkan keterampilan karyawan dan ingin belajar secara online. Untuk yang kedua, yaitu ada value proposition yang menyediakan akses yang mudah ke buku digital yang luas dan beragam sehingga pelanggan dapat membaca buku favorit kapan saja dan di mana saja. Rak buku digital juga menawarkan harga yang sangat kompetitif dan penghematan biaya dibandingkan dengan membeli buku fisik, dan menyediakan kenyamanan dan mengakses ke jenis buku maupun dalam pembelajaran yang efektif ataupun menghemat waktu, biaya, dan meningkatkan pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu channel. Untuk rak buku digital yang dapat memasarkan dan menjual yaitu membuat website, media sosial, ataupun email marketing yang untuk mempermudah mempromosikan dan menjual rak buku digital. Bisa juga membuka toko buku fisik ataupun menjual dan membuat kemitraan dengan interaksi institusi pendidikan ataupun perusahaan dalam mempromosikan buku tersebut. Untuk rak buku digital dapat dipromosikan juga dalam media sosial yang tidak asing lagi, yaitu Tokopedia, Shopee, ataupun Bukalapak, Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Untuk yang keempat, itu ada customer relationship, yang sebagaimana membangun hubungan dengan pelanggan. Untuk rak buku digital juga dengan menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan membantu, sehingga pelanggan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dan menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Komunikasi reguler dapat juga mengirimkan newsletter ataupun email yang secara teratur untuk mempromosikan buku-buku baru, promo, ataupun event, yang dapat juga membangun komunitas kepada pelanggan yang setia membeli buku-buku dan mengumpulkan feedback dan review pelanggan dan memperbaiki produk dan layanan juga. Tujuannya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan meningkatkan retensi ataupun mempertahankan hubungan yang baik dan menyediakan produk yang relevan. Untuk yang kelima yaitu revenue stream, yang sebagaimana aluran pendapatan dapat juga untuk buku digital dapat melakukan penjualan rak buku digital yang melalui platform, dan sebagaimana pendapatan langganan juga langganan bulanan ataupun tahunan, dan pendapatan dari iklan, sponsorship, promosi, dan data analitik. Untuk tipe model pendapatan dalam rak buku digital yaitu freemium yang menawarkan versi gratis dengan fitur terbatas, dan premium dengan fitur-fitur yang lengkap, sehingga untuk berlangganan bulanan ataupun tahunan untuk akses ke koneksi buku digital. Untuk yang kelima ada revenue stream, yang sebagaimana aturan pendapatan untuk buku digital dapat melakukan penjualan rak buku digital melalui platform maupun rak buku digital, dan pendapatan langganan bulanan ataupun tahunan, dan pendapatan dari iklan, sponsorship, komisi, dan data analitik. Untuk tipe model pendapatan dalam rak buku digital itu ada freemium yang menawarkan versi gratis dengan fitur terbatas, dan premium dengan fitur-fitur yang sangat lengkap. Yang berlangganan dengan bulanan maupun tahunan yaitu ada akses koneksi buku digital dengan pay preview yang menawarkan pembayaran pembuku yang dibaca ataupun diunduh.
Untuk yang keenam, ada key resources, yang sebagaimana sumber daya kunci untuk buku digital, yaitu platform digital yang dapat diakses melalui web ataupun aplikasi mobil untuk menjual dan mengelola buku digital. Sistem manajemen konten untuk mengelola dan update koneksi buku digital, dan teknologi pembayaran yang aman dan mudah digunakan untuk memproses transaksi. Sumber daya manusia dalam tim pengembangan yang mengembangkan dan memelihara platform digital, dan tim editorial yang mengelola dan mengakuisisi koleksi buku digital, sedangkan tim pemasaran yang dapat mempromosikan platform dan produknya. Untuk sumber daya yang fisiknya yaitu server infrastruktur yang dapat mendukung operasional platform digital, yaitu dengan fasilitas yang mendapatkan dukungan dengan tim pengembangan dan operasional. Sumber daya finansialnya yaitu investasi awal untuk mengembangkan platform dan memperoleh koleksi buku digital. Sumber daya pendanaan yang turut mendukung operasional dan pengembangan platform. Untuk sumber daya lainnya yaitu hak cipta buku dan partner kemitraan seperti dengan penerbit, penulis, dan perusahaan lain yang meningkatkan koleksi buku digital dan mempromosikan platform. Jadi, dalam sumber daya kunci sangat penting dan juga sangat tepat sebagaimana rak buku digital dapat meningkatkan kemampuan untuk menyediakan layanan yang baik dan meningkatkan pendapatan. Untuk yang ketujuh ada key partner, yaitu rak buku digital yang meningkatkan kemampuan untuk menyediakan layanan yang baik dan meningkatkan pendapatan dan mempromosikan platform. Untuk pengembangan platform yaitu mengembangkan aplikasi dan sistem manajemen konten dalam mengelola koleksi buku digital. Pengadaan buku digital dapat juga dari hak cipta dan mengumpulkan buku-buku dari beberapa sumber untuk meningkatkan koleksi. Untuk sistem pemasaran dan promosi dapat juga dilihat melalui pemasaran online, media sosial, email dan iklan online, dan pemasaran offline yang melalui event maupun pemeran buku. Dalam pengelolaan pelanggan yang dapat juga menyediakan layanan yang baik dan responsif dan juga membantu pengelolaan akun pelanggan dan mengelola akun pelanggan dan menentukan keamanan pelanggan. Untuk yang kedelapan ada cost struktur, yaitu untuk struktur biaya dan rak buku digital yang dimulai dari pengembangan biaya ataupun pengembangan aplikasi dan pengembangan sistem manajemen konten dengan biaya operasional yaitu memelihara server dan infrastruktur dan lain-lain. Biaya pemasaran biasanya terdiri dari iklan online dan promosi offline. Untuk biaya konten yaitu memperoleh hak cipta dan hak digital dan buku digital dan berbagai sumber. Dalam hal ini, rak buku digital juga dapat mempromosikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dan selanjutnya yang 9 yaitu key partnership, sebagaimana jaringan yang harus dimiliki dalam melakukan promosi rak buku digital, yaitu kemitraan untuk meningkatkan koleksi buku digital, memperluas jaringan, dan juga meningkatkan pendapatan. Kemitraan penerbit merupakan salah satu untuk rak buku digital yang dapat memperoleh hak cipta buku digital dan meningkatkan koleksi buku digital yang tersedia. Untuk kemitraan dengan penulis, yaitu rak buku digital dapat memperoleh yang unik dan menarik, serta meningkatkan kualitas koleksi buku digital dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kemitraan dengan perusahaan teknologi dapat memperoleh teknologi yang berupa dan meningkatkan kualitas platform. Yang terakhir, kemitraan itu dengan institusi pendidikan ataupun kunci bermitra untuk buku digital yang dapat meningkatkan kesadaran dan bagi pengguna buku digital di kalangan siswa maupun guru. Sekian hasil dari tugas video saya ini. Semoga teman-teman dapat menikmati dan mendengar sepatah kata dari hal ini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari 9 elemen yaitu dalam model Kampas. Dari ide saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.